Ya, saking luar biasanya timnas Indonesia sekarang. Setelah selesai bermain di timnas, mereka pulangnya ke Belanda, Belgia, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Jepang, hingga Italia. Mereka pulang ke klubnya masing-masing. Tak ayal, timnas Indonesia sekarang begitu mengerikan. Ya, meski anak asuhan Sintayong mengalami perkembangan pesat, memang harus diakui bahwa persaingan di babak ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan sangat sulit. Pasalnya tim yang berada di ronde ketiga adalah tim langganan Piala Dunia. Dan tentu saja, peluang untuk lolos di grup ronde ketiga bisa dikatakan mustahil jika ingin menargetkan juara grup atau target berada di posisi kedua. 잠을 잘 못 자요. 너무나 억울하고 기가 막혀서 우리 선수들이 Ya, namun dengan masuknya Indonesia ke babak ronde ketiga dan tinggal satu langkah lagi menuju Piala Dunia 2026, ternyata memikat banyak pemain keturunan grade A yang ingin dinaturalisasi. Tentu, ini menjadi pro dan kontra tersendiri, khususnya bagi para pemain timnas Indonesia sekarang. Dulu, ketika skuad Garuda sedang berjuang-juangnya di babak kualifikasi pertama, babak ronde kedua hingga lolos ke ronde ketiga, banyak pemain keturunan yang ragu-ragu membela timnas, padahal sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Namun ketika Indonesia berjaya dan berhasil lolos ke ronde ketiga, mereka pemain keturunan tiba-tiba ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Fans as well, because the fans are very good, one of the best I've seen. Ya, salah satu pemain timnas Indonesia Justin Hubner pun sampai menyindir para pemain keturunan yang ingin bergabung tersebut. Justin menilai mereka hanya ingin enaknya saja tanpa mau berjuang dari nol. Ya, seperti kita tahu, di Instagram story-nya, Hubner pernah mengunggah sebuah tulisan yang berisi kalimat sindiran kepada para pemain keturunan yang dulu menolak untuk membela timnas Indonesia. Namun, setelah melihat Indonesia lolos ke babak ketiga, banyak para pemain baru yang minat untuk bergabung. Sebelumnya, tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia, dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang lucu, tulis Justin Hubner di akun Instagramnya. Ya, postingan Hubner itu pun sempat ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Muncul banyak spekulasi terhadap sosok yang dimaksud oleh pemain yang memperkuat Kerejo Osaka itu. Ya, beberapa nama pun ikut terseret, seperti Miss Helger, Kevin Dix, hingga Ole Romeni yang sebelumnya pernah menolak skuad Garuda. Ya, memang jika bicara di ronde ketiga, timnas Indonesia memang membutuhkan pemain-pemain keturunan lagi jika ingin bersaing di ronde ketiga. Miss Helger hingga Kevin Dix memang sangat dibutuhkan, apalagi dua pemain ini mempunyai kualitas grade A. Bayangkan saja, seorang Miss Helger yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama Twente FC memiliki harga pasar yang fantastis. Harga pasar Miss Helger menyentuh angka 121,62 miliar. Angka ini hampir menyentuh harga skuad timnas Indonesia. Ini menandakan betapa kualitasnya seorang Miss Helger. Ya, kemudian melihat harga pasar Kevin Dix yang disebut-sebut sudah 100% ingin membela timnas Indonesia. Saat ini Kevin Dix bermain di Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Harga pasarnya berada di angka 69,53 miliar. Harga dua pemain ini memang luar biasa. Tak ayal Sintayong mengincar dua pemain grade A ini. Ya, kedua pemain ini akan sangat dibutuhkan untuk bisa menahan gempuran seperti timnas Arab Saudi, timnas Iran, Korea Selatan hingga timnas Jepang. Ya, maka dari itu, menambah amunisi baru pemain grade A adalah jalan satu-satunya untuk bersaing dengan tim-tim raksasa Asia. Pemain keturunan seperti Miss Helger, Kevin Dix, hingga Ole Romeni sudah tipis-tipis sedang memantau pergerakan timnas Indonesia. Menurut media dunia, inilah saatnya Indonesia mencetak sejarah untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Sintayong dan Erick Thohir sendiri sudah mengatakan bakal menambah pemain keturunan lagi untuk ronde ketiga. Bahkan Erick mengatakan, siapa saja yang mempunyai darah keturunan Indonesia, mereka bisa bergabung dengan Indonesia jika mereka mempunyai kualitas. Ya, berbicara kembali akan menambah pemain keturunan pasti akan menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian yang menjunjung lokal pride, apalagi yang tidak menyukai dengan para pemain keturunan, di mana lokal pride menyebut ini bukan skuad Indonesia. Ya, namun bagi kalian yang masih menjunjung lokal pride, Anda harus sadar bahwa untuk bisa bersaing di ronde ketiga, kita butuh pemain-pemain keturunan.
Jika Anda tidak suka dengan pemain keturunan, lihatlah bagaimana skuad timnas Belanda yang begitu banyak dihuni pemain keturunan dari berbagai belahan dunia. Bahkan Belanda memakai pemain keturunan Indonesia. Tak cuma itu, bahkan sekelas timnas Prancis yang berhasil menjadi juara kedua di Piala Dunia Qatar lalu. Lihatlah, skuad mereka dihuni banyak pemain keturunan juga. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to. Ya, persaingan sengit babak kualifikasi di ronde ketiga membuat Sintayong harus cepat mencari amunisi baru grade A. Jika sudah masuk ke ronde 3 ini, jelas levelnya sudah berbeda. Yang dihadapi bukan tim ecek-ecek lagi, mereka sudah masuk 100 besar dunia. Dengan ini Sintayong harus mempersiapkannya semuanya secara maksimal, jika tidak ingin anak asuhannya jadi lumbung gol bagi lawan. Ya, selain memanfaatkan pemain yang ada, Sintayong juga merencanakan untuk mencari kembali pemain-pemain keturunan berdarah Indonesia. Ya, jelas tujuannya pasti negara Belanda lagi, karena di negeri kincir angin ini banyak ribuan keturunan Belanda Indonesia yang menetap di sana sebagai seorang pesepak bola. Ayah juga Belanda kembali menjadi negara tujuan Sintayong untuk mencari pemain keturunan. Dulu, Sintayong juga sempat membidik Tijjani Reinder yang saat ini bermain untuk timnas senior Belanda, juga bermain untuk AC Milan. Namun sayang, Tijjani Reinder lebih memilih untuk tim oranye tersebut. Maka Sintayong dari sekarang memutuskan untuk mencari pemain keturunan yang sangat muda, contohnya seperti Rafael Struijk, Iva Jenner, hingga Justin Hubner. Jelas tujuannya adalah untuk mengunci mereka sebagai WNI. Jangan sampai mereka seperti Tijjani Reinder yang keduluan diboyong timnas Belanda. Hopelijk opnameer en bedankt voor jullie support. Ya, Indonesia dan Belanda dalam 1 tahun terakhir ini seperti memang sedang berebutan pemain-pemain grade A. Siapa cepat dia dapat, itulah yang terjadi saat ini. Hal itu juga yang membuat pelatih Belanda Ronald Koeman sedikit was-was dengan hal tersebut. Bagaimana tidak, Sintayong tidak mau kalah dengan pelatih Belanda. Sintayong memutuskan untuk lebih cepat mengambil pemain-pemain muda yang justru bakal jadi babat bibit penerus timnas senior Belanda. Hal itulah yang membuat publik Belanda cemas. Ya, memang Ronald Koeman sudah memprediksi bahwa akan ada banyak pemain Belanda yang berpindah ke warganegaraan menjadi WNI jika skuad Garuda terus berprestasi bahkan lolos ke Piala Dunia. Saya rasa kepindahan kewarganegaraan banyak pemain ini sangat disayangkan karena pasti akan lebih banyak lagi pemain yang menyusul jika Indonesia mampu menembus Piala Dunia nanti, ujar Ronald Koeman. Hello Indonesia, my name is Ian Mats. My name is Ref Vandenberg. My name is Noel Hyde. My name is Difadench. Cheers and go win. Indonesia will win. Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.